Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Rudi Subiakto dan teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini. Adapun topik yang kami bahas yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Rina Putri sebagai petugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan memimpinnya jalan diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya itu Sri Utami, Fitri Oli Haliza, Halisa Anggraini, Amelia, dan Muhammad Noval. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan materi. Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia, serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang semakin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Hakikat Pancasila sebagai pedoman hidup. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama-sama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual, berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pedoman hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dengan pedoman hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pedoman hidup, suatu bangsa akan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan dengan mudahnya mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, serta memiliki pedoman dan pegangan yang dapat membangun dirinya. Pancasila sudah merupakan pedoman hidup yang berakhir dalam Pancasila sudah merupakan pedoman hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak jelas dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita. Pancasila juga selalu menjadi pedoman bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita. Hal ini merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa dan dikehendaki sebagai dasar negara. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman berikutnya. Penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta, serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya atau kepercayaannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan lebih kurang 200 lebih juta 9 penduduk
yang menganut beberapa agama, menghendaki semua itu hidup tentram, rukun, dan saling menghormati. Dengan demikian, semua agama diakui di negara Republik Indonesia, dapat bergerak dan berkembang secara leluasa. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terdiri dari dua pengertian pokok, yaitu pengertian tentang ketuhanan dan tentang yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia mempunyai hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain, atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Berhubung dengan hal itu, maka tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi. Karena hal yang demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun. Golongan manusia yang berkuasa tidaklah diperkenankan memaksa kehendaknya yang bertentangan dengan hak seseorang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan atau nasionalisme dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan, serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Paham kebangsaan kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan dunia yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling hormat menghormati dan harga menghargai. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran atau rasio yang sehat, mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara 12, termasuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh semua wakil atau utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat yang ditidakkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Keputusan yang berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh dari separuh anggota yang hadir. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan pemateri. Baik. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945, ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur. Kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan. Semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia
mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baiklah, yang akan dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Yang terakhir ada upaya-upaya dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia atau nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Adapun antara lain adalah yang pertama melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, lebih memasyarakatkan Pancasila. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Dan yang terakhir, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.